Halo pemirsa, kembali lagi bersama kami di program Senyawa News. Program ini akan memberikan Anda informasi mengenai isu besar yang terjadi sepanjang hari ini. Saya Ridwan Saputra. Dan saya Rian Mekendi akan menemani Anda selama 60 menit ke depan. Inilah Senyawa News selengkapnya. Perkosa gadis usia 18 tahun di kota sentral, seorang tukang ojek hangus dibakar massa. Seorang perempuan yang masih duduk di bangku SMA diperkosa saat pulang dari kerja kelompok. Korban digauli oleh pelaku berinisial DK di semak-semak yang tidak jauh dari rumahnya. Untuk pemeriksaan lebih lanjut menemukan luka di bagian intim korban. Saat kejadian, korban berteriak dan mencoba melawan. Teriakan tersebut memancing warga datang kemudian menghabisi pelaku. Warga yang mengenali pelaku membawa ke rumahnya, mengunci serta membakar habis rumahnya. Untuk lebih jelasnya kita sudah terhubung dengan reporter. Silakan Wulan Aprianti. Terima kasih Ridwan dan Rian di studio. Baiklah, pemirsa, saat ini saya berada di lokasi kejadian kebakaran yang disengaja oleh warga. Pelaku pemerkosaan berinisial DK saat ini berada di dalam rumah tersebut. Penyebabnya adalah warga merasa marah kepada DK atas perbuatan keji yang dilakukannya, sehingga membakar rumahnya beserta DK di dalamnya. Dan bisa kita lihat bersama-sama di belakang saya saat ini, petugas pemadam kebakaran berusaha untuk memadamkan api yang tadinya sempat dihalangi oleh warga. Dan untuk kondisi DK saat ini, dilihat dari besarnya kobaran api dan juga berdasarkan keterangan warga, pelaku DK tidak hanya dimasukkan di dalam rumah, tetapi juga diikat terlebih dahulu sehingga menyulitkan DK untuk bisa kabur. Berdasarkan keterangan tersebut, bisa dipastikan DK sudah tidak bernyawa lagi. Sekian, terima kasih. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Wulan yang telah melaporkan dari lokasi kejadian. Pemirsa, saat ini kita telah kedatangan narasumber yang merupakan kuasa hukum dari pelaku DK. Selamat malam Pak Pepe. Selamat malam. Iya pemirsa, kita akan berbincang-bincang sejenak bersama narasumber usai jeda pariwara berikut ini. Sus, campur yuk. Cus, biar ngehits. Pada latah. Iya, korban zaman. Nyatanya, Sprite konsisten aja. Gambarnya lemon lime, rasanya juga no bogis. Iya Bapak, bagaimana tanggapan Bapak mengenai kasus pemerkosaan yang dialami oleh WM ini Pak? Jadi begini, saya kan ini selaku kuasa hukum almarhum DK. Pertama, saya yang menyampaikan terkait dugaan pemerkosaan tersebut. Ya. Saat ini kan sudah ditangani oleh Polsek setempat. Jadi kita tunggu sajalah hasil pemeriksaan tersebut. Namun kami selaku kuasa hukum DK itu melindungi hak-hak klien kami ini. Caranya kami itu mencari fakta apakah benar ini dugaan pemerkosaan atau ini ada suka sama suka. Iya. Bisa jadi ini perzinahan, itu yang pertama. Yang kedua, karena almarhum DK klien kami ini kan sudah meninggal dunia akibat dibakar hidup-hidup ke masa ini sama masa ini. Nah, kami ini juga membuat laporan ke Polsek setempat karena menurut kami itu almarhum DK ini ada pidana murni di dalam sana. Apa itu? Yaitu ada pengerusakan, ada penganiayaan, bahkan yang lebih parah itu ada 340, yaitu pembunuhan berencana, begitu. Iya, jadi menurut Bapak yang dialami oleh WM ini bukan kasus pemerkosaan, melainkan kasus perzinahan, begitu? Jadi Iya, baik, ditahan dulu Pak komentarnya. Pemirsa di rumah yang ingin ikut serta dalam dialog interaktif ini bisa menghubungi ke nomor telepon atau nomor WA ke nomor 0852 6887 7211. Saya ulangi 0852 6887 7211. Iya Bapak, bagaimana tadi Pak? Jadi begini, menurut kami itu kan karena ini kasus dugaan pemerkosaan, kami kan cari fakta di lapangan. Ternyata bukan asumsi yang kami dapatkan itu ternyata ada indikasi suka sama suka atau kami sebut itu perzinahan, begitu. Iya, apa yang mendasari Bapak bisa mengatakan hal demikian Pak? Nah, kalau itu nantilah kami sampaikan di persidangan gitu. Baiklah Bapak, apakah Bapak mengenali pelaku mengenai latar belakangnya? Dan juga foto-foto yang beredar di media sosial tentang cara berpakaiannya yang begitu seksi atau terbuka sehingga memancing kaum pria. Bagaimana menurut Bapak? Jadi begini, kami kan tadi saya sudah sampaikan
kami kan selaku kuasa hukum DK mencari fakta yang sebenarnya. Ternyata termasuk kami itu menelusuri kehidupan sehari-hari WM, sosial media, aktivitas sekolah dia itu kan. Nah, fakta yang kami temukan itu ternyata antara si WM dan DK ini itu saling mengenal. Itu kami dapatkan itu dari HP milik si DK. Ada screenshot WhatsApp chattingan itu antara si WM dan si DK. Itu saya kasih bocoran. Nah, terkait apa yang Mas sampaikan tadi itu beredarnya foto WM di sosial media, ya tanyakan sajalah kepada pakar sosial. Namun kami itu beranggapan apakah itu bisa kami jadikan alat bukti yang nanti akan kami hadirkan di persidangan. Iya, baik Pak. Ditahan dulu komentarnya karena ada telepon masuk dari pemirsa di rumah. Iya, selamat malam. Halo, dengan siapa dan di mana? Ya, halo Mbak. Ini dengan saya Ali dari Iya. Utara, Mbak. Iya, Pak Ali dari Utara. Silakan Pak. Nah, ini Mbak, mengenai Iya. berita ini, Mbak. Saya itu agak curiga dengan korban itu tadi, pemerkosaan, Mbak. Baik. Ya, baik. Terima kasih Pak Ali atas komentarnya. Selamat malam. Ya, Bapak Pepeng, bagaimana tanggapan Bapak mengenai komentar dari penelpon tadi, Pak? Ya menurut saya ya begini. Iya. Silakanlah masyarakat itu berkomentar seperti apa. Yang jelas kalau kami selaku kuasa hukum kami tidak mau berkomentar liar sedemikian. Kami itu menyampaikan sesuatu itu terkait ini itu sesuai fakta di lapangan. Iya, berarti tetap sesuai dengan fakta yang ada di lapangan ya, Pak ya. Baik, pemirsa, demikian ulasan dan berita terhangat serta dialog menarik bersama narasumber. Terima kasih Bapak Pepeng yang telah bersedia hadir di hadapan pemirsa. Baik pemirsa, Anda bisa menyaksikan program berita terhangat lainnya di Senyawa News pada esok hari di jam yang sama. Akhir kata, saya Ridwan Saputra. Saya Rian Mekendi beserta narasumber Bapak Pepeng Sikeme mengucapkan Sampai jumpa.